Saya Roslyn, janda termuda di kota ini. Di tahun kelima pernikahan kami, suami saya meninggal karena asma. Kini saya mengurus anak kami sendirian. Saya tak pernah menikah lagi, tak mencari lelaki lain, berjuang mempertahankan keluarga ini. 3 tahun setelah kematiannya, saya baru tahu bahwa 3 tahun lalu lelaki yang mati karena asma bukan suami saya yang sebenarnya. Lelaki yang menyelamatkan saya, yang bersumpah menjagaku seumur hidup, ternyata merencanakan pengkhianatan, memalsukan kematiannya untuk membangun rumah bagi cinta pertamanya dan putrinya. Alan Zane, kau gila untuk wanita itu. Kau sampai membuat kebohongan kematian yang rumit, membuat ibu dan aku menutupi kebohonganmu, mengaku kau punya saudara kembar. Ini gila. Ayah, Jenny dan putrinya, hidup mereka sangat sulit. Membawa mereka ke sini agar mereka terurus. Kau memalukan. Kau akan membunuhku. Apa kau sadar? Sejak kau pura-pura mati, Luke kehilangan ayahnya saat itu. Rose berkabung selama 3 tahun. Dia bahkan menjual semua harta maharnya untuk menghidupi keluarga. Bagaimana bisa kau mengkhianatinya? Ayah, sejak hari itu, saya bersumpah menjaga mereka. Identitas Alan Zane akan terkubur selamanya. Jangan berani pergi. Untuk Roslyn, saya sudah memberinya anak. Setidaknya dia tak akan menghadapi masa tua tanpa anak. Itu sudah cukup. Kau benar-benar tak bisa diselamatkan. Jika kau tak menyelamatkanku dari keputusasaan dulu bertahun-tahun lalu, aku tak akan tetap setia. Berkabung selama 3 tahun. Itu dia, gadis keluarga Lin. Kabarnya dia diculik dan diserang. Dia, wanita tak berguna itu. Bagaimana bisa dia membuang kehormatannya berani muncul di sini? Benar, seharusnya dia bersembunyi dari hinaan masyarakat. Betul, sama sekali tak punya harga diri. Roslyn, aku mencintaimu. Maukah kau menikah denganku? Aku tak suci lagi. Aku tak peduli. Aku akan selalu menyayangimu. Aku mau. Aku khawatir keluarga Zane akan punah, menolak nasihat orang tua untuk menikah lagi. Tapi kau tinggalkan kami demi cinta sejatimu, Jenny Kent, meninggalkan istri dan anak, memalsukan kematianmu sendiri. 3 tahun aku berkabung untukmu, Alan Zane. Pernikahan kita ini sudah waktunya kita akhiri. Luke baru 7 tahun. Alan Zane, bagaimana kau tega biarkan dia tumbuh tanpa ayah? Bu, apa ayah pura-pura tak kenal ibu lagi? Jadi, Luke selalu tahu kaulah ayah kandungnya. Makanya dia terus memanggilmu ayah, bukan paman. Ayah, Kau salah sangka. Aku pamanmu, Peter Zane. Silakan duduk. Kukira, Luke sangat merindukan ayahnya, sampai tak bisa bedakan paman yang mirip ayahnya. Tak kusangka, mata anak kecil bisa melihat segalanya. Pantas saja Peter Zane selalu baik pada kami. Dia sering bawa kami daging, sayuran, dan uang. Kak, Aku punya daging dan sayur ini. Ambillah. terima kasih, Kak. Ini kupon jatah makanan. Simpan juga ini. Terima kasih, Kak. Kita keluarga. Tak usah sungkan.
Ternyata, selama ini aku salah. Kenyataan ini sangat kejam. Luka, kalau ibu menikah lagi dan cari ayah baru untukmu, kau mau terima? Bu, aku tak tahu kenapa. Ayah selalu pura-pura tak kenal aku. Tapi kalau ibu tak mau dia lagi, aku juga tak mau. Jangan nangis, Bu. Kemana pun ibu pergi, aku ikut. Kalau ayah tak jaga ibu, aku yang lindungi ibu. Baik. Halo, Julian, Rose. Akhirnya kau telepon. Soal yang kita bicarakan, sudah putuskan? aku sudah mantap. Aku akan menikahimu lagi. Benarkah? Ya, luar biasa. Aku jemput sekarang. Sudah malam. Datanglah besok. Iya, aku terlalu buru-buru. Bagaimana kalau besok Wayne yang menjemputmu? Dia akan pilihkan gaun pengantin bagus. Asalkan kau anggap Luke anakmu. Aku setuju semuanya. Jangan khawatir, aku akan memperlakukan Luke seperti anakku sendiri. Komandan, ada kabar gembira apa? Besok pergilah ke rumah Peter Zane untuk menjemput Nyonya. Sambil di sana, pilih 2 lagi gaun pengantin yang cantik. Komandan Jones, Anda akan menikah dengan gadis itu. Pergi sana, aku menikah, bukan berita baru. Hanya dia satu-satunya. Aku selalu bilang, tak akan menikahi orang lain. 3 tahun lamanya, Julian Jones mendatangi orang tuaku belasan kali untuk melamar. Dia tetap lajang selama ini untukku. Tapi karena Alan Zane, ku terus mengecewakannya. Sekarang, semua berakhir di sini. Rose, Kestuar kain bisa bertahan hanya berkat usaha Anda. Lihatlah saya, terbaring tak berdaya, sementara Anda merawat saya tanpa lelah selama 3 tahun. Anda sudah melalui banyak sekali. Keluarga kita berhutang lebih dari yang bisa kami bayar. Ibu, saya hanya menjalankan kewajiban. Mari, makanlah. Jenny, ajudan komandan memberitahu saya hari ini pernikahan komandan 2 hari lagi. Kita semua diundang untuk menghadiri perayaan. Peter, Anda bekerja dengan luar biasa. Komandan sangat menghargai Anda. Pastinya Anda sangat berprestasi dalam tugas. Ayah, Anda hebat. Kakak ipar makan selagi masih hangat. Nenek tua jahat. Anda hanya menyia-nyiakan sumber daya. Kakak ipar sungguh berbakti. Merawat orang lain, padahal diri sendiri kewalahan. Menurut saya, Anda hanya pura-pura karena Peter sedang melihat. Sini, silakan duduk. Kakak ipar, Alan sudah tiada, meski bukan untuk diri sendiri. Pikirkan Luke. Tambah lagi. Paman, saya bantu ibu menyajikan. Luke, bukankah dulu kau memanggil paman ayah? Kenapa sekarang berubah? Dulu saya kecil saat menyangka Anda ayah. Sekarang saya paham. Ayah kandung saya meninggal 3 tahun lalu. Jangan khawatir, saya tak akan salah lagi. Ayah? Ayah, kemana Anda pergi? Boleh ikut lain kali. Dia ayah saya. Minta ayahmu sendiri. Dia ayah saya. Saya pamanmu, bukan ayahmu. Luke, hentikan itu. Dia pamanmu, bukan ayah. Kakak, saya minta maaf. Anak ini sangat merindukan ayahnya. Anda dan Alan sangat mirip. Anak-anak sulit membedakan orang bagaimanapun. Dia tak punya ayah,
Memang sifat anak-anak. Ayo pergi. Ibu, kenapa ayah tak mengakui saya? Luke, ayahmu meninggal 3 tahun lalu. Itu pamanmu, bukan ayah. Tapi paman seperti ayah. Ya, itu bagus. Ayo makan. Meskipun aku pamannya Luke, tapi aku selalu memperlakukan Luke seperti anak kandungku sendiri. Kita keluarga. Mulai sekarang, mari hilangkan formalitas. Benar, kakak ipar? Kau sudah menjalani masa berkabung 3 tahun untuk Alan. Kami semua lihat pengabdianmu. Tenang saja, kami takkan meninggalkanmu. Janda dan anak tanpa laki-laki akan sulit bertahan di dunia. Ayah, haruskah kita biarkan mereka pergi? Tak apa, kami akan segera pindah. Kakak ipar, walau Alan meninggalkan kita cepat, kita tetaplah keluarga pada akhirnya. Jika butuh bantuan, katakan saja padaku. Jangan tanggung sendiri. Alan Zane, karena anakmu tak mau memanggilmu ayah. Apa kau menyesal sekarang? Tapi, Kau memilih pura-pura mati, meninggalkan kami. Luke, sudah cukup? Aku kenyang, Bu. Kakak benar. Seberapa dekat pun kau bukan ayah kandung Luke. Tanpa laki-laki pun, kami bisa mandiri. Nyonya, biarkan saya temani. Nyonya masuk. Terima kasih telah mengantar kami. Kami bisa melanjutkan dari sini. Baiklah. Ayo pergi. Penjaga, apa yang kalian lakukan di sini, Yaman tadi? Kawan Peter, komandan mengutus saya menjemput pengantinnya untuk memilih gaun pengantin. Kenapa kalian berdua di sini? Sekolah akan segera dimulai membelikan tas baru untuk putri kami. Ngomong-ngomong, komandan akan menikah? Tepat, komandan kita akhirnya mau berkeluarga. Coba tebak, siapa pengantin beruntungnya? Katanya, dia menyukai seseorang selama bertahun-tahun. Jangan-jangan, Kalian benar, wanita itu. tapi katanya, dia sudah menikah. Saya hanya tahu komandan akhirnya mendapat cinta sejati. Hanya itu yang saya tahu. Acara pernikahan 2 hari lagi. Semua rekan seperjuangan harus hadir. Tenang saja, saya akan ajak istri dan putri saya ucapkan selamat ke komandan. Bagus. Ayo pergi. Nanti kami duluan. Baik. Bu, kita mau lihat gaun pengantin kan? Boleh beli beberapa ini? Luke, kamu nggak perlu iri sama anak lain. Soal permen lagi. Nggak dikasih. Enak banget. Makasih. Ayo. Ini. Totalnya $3.85. Ini, Luke. Makan permennya. Ibu, coba juga. Luke, habiskan. Enak nggak? Bu, manis banget. Yuk cari gaun pengantin. Bu, selera Anda bagus. Gaun ini cocok sekali dengan Anda. Mau dicoba? Tolong ambilkan untuk saya coba. Luke, tunggu ibu di sini, ya. Ibu cantik sekali.
Ini pasti untuk pernikahan. Merah cerah cocok untuk acara spesial. Banyak pelanggan datang ke sini, tapi Anda yang pertama yang pakai gaun ini sampai seganteng ini. Meski gaunnya cantik, tapi nggak cocok buatku. Aku sudah janda. Aku nggak boleh pakai warna merah. Aku pilih yang polos saja. Itu kan, Roslyn. Ngapain dia di sini, Port? Petugas bilang istri komandan sedang nyoba gaun. Jangan-jangan, Kak, kenapa ada di sini? Apa kakak mau menikah lagi? Kakak ipar, apa yang kau lakukan di sini? Jangan bilang kau berniat menikah lagi. Masa tega mengkhianati mendiang Alan? Beginikah cara menghormati suami yang sudah tiada? Jadi aku sudah berkabung 3 tahun untuk Alan. Berdasarkan adat dan akal sehat, aku tak punya hutang budi lagi. Ayah Luke sudah meninggalkannya. Haruskah kubiarkan anakku terus menanggung aib tak punya ayah selamanya? Kau setuju, bukan? Kakak. Perkataannya masuk akal. Kau tak melakukan hal yang menghina Alan. Mencoba baju pengantin bukan kejahatan. Ibu memang cantik dengan pakaian apapun. Siapa bilang dia tak boleh beli baju? Kau tahu apa, bocah nakal? Ini tas baru yang ayahku belikan. Lihat bajumu. Baju bekas compang-camping. Tas ini tak ada artinya. Aku sebentar lagi punya ayah baru. Apa? Kakak ipar, kau benar akan menikah lagi? Sejak kau berhak mengatur baju yang kupakai. Jangan sok tinggi. Dia bisa hidup karena dia. Tanpa bantuanmu, mereka sudah kelaparan sejak dulu. Dasar tak tahu terima kasih. Roslyn, akan kusuruh usir kau dari rumah ini. Luke, aku beli ini, tas impor mahal, sebagai hadiah untuk nilaimu yang sempurna. Coba lihat, apa kamu suka? Terima kasih, Paman. Aku masih punya tas lama yang dijahit sendiri oleh ibu. Ini merek impor kualitas premium, punyamu sudah terlalu usang. Tapi tas ini dijahit sendiri oleh ibu. Tak ada uang yang bisa membeli ini. Luke, sekarang kerjakan PR-mu. Kakak, tolong jangan kirim hadiah lagi ke kami. Walau kami janda dan anaknya, kami takkan terus memanfaatkanmu. Kami bisa mandiri, takkan kelaparan. Lagi pula, kami akan segera pindah. Sebagai kakakmu, haruskah aku tak merawatmu? Jangan sungkan denganku. Aku saudara kandung Alan. Haruskah kau perlakukan aku begini? Kau sendiri yang bilang. Kau hanya iparku, bukan suamiku. Tak berhak mengatur caraku memperlakukanmu. Kakak ipar, mengapa kalian dan Luke tiba-tiba berbalik melawanku? Apa yang kau harapkan? Harus bagaimana sikapku memperlakukanmu seperti suami yang merawat kami. Kau yang bilang aku hanya saudara iparmu. Jaga jarak yang pantas. Atau istri dan putrimu bisa melihat dan salah paham. Jika tak ada urusan lagi, hentikan ganggu kami. Rose, kau sudah melalui banyak... Ayah, ini hal-hal kecil. Rose, uyang geluti ipar perempuanmu. Apa nangkau yang selama ini melunasi? Kalau keluarga ini tak punya Rose, aku bahkan tak tahu bagaimana kami bertahan. Dia cuma main judi dan buang uang. Kapan dia peduli ke keluarga? Sudah kuperingatkan Peter ribuan kali, tapi tak pernah didengar. Tanpa Rose, keluarga ini sudah hancur. Ayah, Ibu, aku tak akan bisa merawat kalian lagi. Kau akan pergi. Orang tuaku rindu, Luke. Aku akan membawanya, tinggal bersama mereka sebentar. Ya, mungkin itu yang terbaik. Papa, Bicaralah sesuatu. mau kukatakan apa? Rose telah memberikan segalanya untuk keluarga ini. Dia tidak melakukan kesalahan pada kita. Mana ada? Menantu perempuan di luar yang bisa menyaingi Rose. Alan lah
yang mengecewakan dia dan anaknya. Kalau dia menikah lagi dan bawa anaknya, kita tak bisa protes apa-apa. Mahal sekali. 2 kaleng ini menghabiskan semua tabunganku. Tapi saat kuberikan ini pada Luke dan Rose dan minta maaf sungguhan, pasti mereka tak akan marah lagi padaku. Luke, aku beli susu bubuk malt ini untukmu. Tentang kejadian hari ini, aku yang salah. Paman, ibu bilang apapun yang aku mau nanti, dia akan belikan. Jadi aku tak bisa terima hadiahmu. Simpan saja untuk Tina. Luke, tapi bukankah kau selalu ingin susu bubuk malt? Ayah, ini apa? Aku juga mau. Berapa kali harus kuulangi, aku pamanmu, bukan ayahmu? Ini susu bubuk malt yang dibeli ayahku untukku. Kalau mau, minta ayahmu belikan. Apa kau tidak punya ayah? Kesini Tina, ambil lagi. Manis kan? Paman, ada hal lain lagi. Kalau sudah selesai, kami harus mulai mengemas barang-barang. Kakak, Luke menolak mentah-mentah untuk terima hadiahmu. Tak perlu segini pelitnya. Kalian benar-benar mau pergi? Apakah kau benar-benar pergi? Orang tua saya rindu, Luke. Aku akan ajak Luke pulang sebentar. Ada hal lain. Kalau tak ada urusan lain, kau bisa pulang duluan. Bawa barang-barang ini. Rose? Luke? Kenapa tidak? Kalian tinggal lebih lama. Tak perlu, Paman. Mending temani Tina saja. Aku antar kalian keluar. Tak perlu, Kak. Kami bukan anak kecil. Bisa urus sendiri. Urus saja. Orang yang lebih butuh bantuanmu. Pergi saja. Semoga tidak kembali lagi. Dengan kepergian mereka, rumah dan Alan jadi milikku. Maafkan aku. Jangan repot-repot. Ayo pergi. Biar saya bantu, Nyonya. Terima kasih. Nyonya, Anda terlalu baik. Komandan kami beruntung punya istri secantik Anda. Dia sangat beruntung bisa memiliki Anda. Ayo masuk ke mobil. Apa itu istri komandan yang pulang? Saya bertanya pada rupa istri komandan. Nyonya sangat cantik. Keberuntungan apa yang didapat komandan hingga bisa dapat Dewi secantik ini? Luke, sapa paman-paman dengan baik. Halo, Paman-Paman. Anak yang pintar. Kemarilah, nak kecil. Ini hadiah selamat datang. Ambil. Ucapkan terima kasih, cepat. Terima kasih, Paman. Berdiri saja buat apa? Cepat bantu. Komandan sedang menunggu. Baik. Nyonya, mari kita duluan. Ayo, Luke. Nyonya, ibu dan anak tunggu di sini. Saya akan panggil komandan. Baiklah. Rose, maaf membuatmu menunggu. Ini, Fusurukoki khusus masak ayam ini untukmu. Dan Luke, ditambah beberapa hidangan daging. Tak yakin kalian akan suka. 3 tahun aku berkabung untuk Alan Zane. Nyaris tak menyentuh daging.
Luke ikut menderita bersamaku. Aku terlalu terburu-buru, tak mempertimbangkan matang-matang. Selama di sini, anggap saja seperti rumah sendiri. Jangan sungkan-sungkan. Ayo, duduk. Luke, duduk. Maukah kau memperlakukan Luke seperti anakmu sendiri? Aku janji. Saat melamarmu dulu, sudah kukatakan, apapun yang terjadi, tantangan apapun yang ada, aku akan selalu menjaga kalian berdua dengan baik. Asal kau baik pada Luke, rumah tangga ini akan kukelola baik. Ayo makan, Luke. Ucapkan terima kasih ke Paman Jones. Makasih ya Paman Jones. Dia masih anak-anak, kadang bicara tanpa berpikir. Mohon jangan tersinggung. Tidak sama sekali. Luke anak pintar. Aku sangat menyayanginya. Rose, kau terlalu kurus. Kau harus banyak makan. Enak ya? Iya. Tapi, hari ini pernikahan komandan. Apa warna ini? Pantas untuk acara seperti ini. Ada masalah apa? Ini membuatmu terlihat baik. Ayo pergi. Restoran milik negara. Pernikahan komandan sangat mewah. Kapan kau akan mengadakan yang seperti ini untukku? Yap, Ayah. Kapan kau akan menikahi ibu dengan layak seperti ini? Saat aku jadi komandan resimen sendiri, Encin, kawan Peter sudah datang. putri keluarga mana yang dinikahi komandan? Pernikahannya sangat megah. Tak membacakah undangannya? Sejak kecil komandan menyayangi Nyonya, tapi Nyonya sudah menikah, jadi dia tetap melajang. Jadi Nyonya menikah lagi sekarang? Katanya suami sebelumnya sudah meninggal, tinggalkan dia dan anaknya, hidup susah. Untunglah sekarang ada komandan, mereka sudah keluarga, sepertinya ini berkah takdir. Beberapa waktu lalu, kulihat kakak ipar mencoba gaun pengantin. Tidak mungkin. Mustahil. Kenapa kamu berteriak? Kau membuatku kaget. Komandan dan istrinya akan keluar. Untuk Komandan Jones dan kawan Lin, semoga pernikahan panjang dan bahagia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nama keluarga mempelai wanita Lin. Luke, ikut paman ambil permen ya, oke? Tapi Bu, Ibumu dan komandan akan segera turun. Jangan khawatir, Wayne bersama Luke. Takkan ada masalah. Shousuke. Ayo pergi. Pasti salah dengar. Hanya kebetulan marga sama. Peter, kau terlalu parno. Mempelainya sangat anggun. Tak mungkin kakak ipar. Lagi pula, dia bawa Luke ke rumah orang tuanya beberapa hari lalu. Masuk akal, Rose sangat mencintaiku. Tak mungkin menikah lagi. Pasti salah dengar. Ayah, kenapa Luke Zane ada di sini? Apa katamu? Luke, kenapa Luke ada di sini? Berarti Rose pasti. Luke, apa yang kau lakukan di sini? Di mana ibumu? Ibu tidak mau bertemu denganmu. Paman, jangan terus bertanya. Tapi dari sikap Luke, kiabab hubungan Peter Zane dengan ipar perempuannya tak harmonis. Ayah, Luke Zane itu pembohong kecil. Katanya mau pergi, tapi malah ikut makan malam. Peter, Roslyn pasti dengar ucapanmu kemarin tentang pernikahan komandan hari ini. Jadi dia bawa Luke untuk ikut makan gratis. Ya, sejujurnya, mereka berdua belum pernah makan enak sebelumnya. benar, Rose dan anaknya selalu hidup susah. Wajar kalau mereka cari makanan. Luke, kalau mau makan di sini, bisa saja bilang padaku. Aku akan antarmu dengan baik. Tak perlu menyusup. Tidak usah, ayahku sudah cukup memberiku makan. Ayahmu?
Tapi bukankah ayahmu? Kawan Peter, komandan memintaku untuk menjaga Luke. Permusuhanmu pada anak kecil benar-benar keterlaluan. Peter Zane, berhenti melotot, rumahmu dirusak. Apa yang terjadi dengan rumahku? Rumahmu dirusak. Apa? Tak mungkin. Peter, tunggu aku. Aku bersumpah akan menghormati dan menjaga pernikahan. Apapun tantangan yang dihadapi dengan partai sebagai saksi kita. Luke, makan permen. Terima kasih, Paman Lester. Anak baik. Semoga komandan dan nyonya bahagia abadi. Semoga lekas diberi anak. Cinta abadi diberkahi keturunan. Untuk pernikahan abadi ayah ibu, semoga segera punya anak. Bagus. Mari kita minum bersama. Luke, berdirilah baik-baik dengan Paman Lester. Jangan nakal. Jangan khawatir, Bu. Aku akan bersikap baik. Silakan makan dan minum sepuasnya. Maaf atas jamuan sederhana ini. Bangkai tua, menantu keluarga Zan kalian berhutang 8.000 yuan padaku. Jika uangku tidak dibayar hari ini, rumah ini akan jadi milik kami. Kau dengar? Ibu, ayah. Kalian siapa? Kenapa perlakukan orang tuaku begini? Utang harus dibayar. Itu hukumnya. Kami datang menagih, berani-beraninya tanya kami siapa. Kau? Baik, akan kujelaskan dengan jelas. Namaku Scarface. Pengantin keluarga Zane kalian berhutang 8.000 padaku. Scarface, bos kasino, rentenir sisi selatan itu, dia bilang pengantin kita berhutang 8K. Mungkin kan? Si parut 8.000 ini terlalu besar. Aku rentenir, bukan lembaga amal. Si Parut, kami benar-benar tak punya 8.000 saat ini. Dengar, bisa kasih waktu 3 hari lagi. 3 hari ya, 3 hari lagi. Kalau tak bisa bayar, rumah ini jadi milik kami. Ayo pergi. Ada apa ini? Kenapa si Parut bilang, kami berhutang 8.000, itu 8.000, menabung 10 tahun pun, tak bisa melunasinya. Ini semua gara-garamu, istri hebatmu. Kalau dia tak judi, si Parut takkan kejar kami ke rumah. Roslyn? Alan, ada apa? Kenapa suasana tegang begini? Si Parut bilang, kami berhutang 8.000. Katanya dari menantu keluarga Zan. Apakah si Parut, pria dengan bekas luka di wajah? Dia sudah beberapa kali datang ke sini. Sepertinya ini soal hutang kakak iparmu. Selama ini kuselamatkan dia dari masalah. Seperti yang kuduga. Tak kusangka dia punya kebiasaan buruk ini. Apakah dia punya rasa keibuan? Rose, tak mungkin judi dan pinjam uang. Ini jelas ulahmu. Jelas bekerja Anda. Ayah, Anda tidak bisa hanya menggunakan fakta itu. Lin Mawar adalah janda. Buat segala pengorbanan pada saya seperti ini. Ayah, saya tahu Anda menyerupai istri saudara laki-laki saya, tapi yang salah masih salah. Uang ini mungkin tidak bisa berasal dari kami. Anda, bagaimana Anda bisa sangat buta? Peter, sudah lupa. Mawar Lin bahkan mengeklek uang dari Anda. Ayah, bisakah Anda menipu kami uang? Berapa kali saya harus memberitahu Anda, saya paman Anda, bukan ayah Anda. Maaf Agan, Luke melakukan kesalahan. Lupakan. Anak-anak membuat kesalahan kadang-kadang. Kekurangan pembayaran? Bisa dilakukan $5. Mertua, rasa umum mengatakan Anda telah hidup seperti buah dan bekerja dengan stabil. Anda pasti punya penghematan. Mengapa? Apakah Anda menukarkan $5 dari Peter? Luke Zane tidak seperti saya. Saya punya ayah, dia tidak. Tak pernah keberatan. Dia juga berjuang.
Ya aja, Gan. Tapi mari jelas. Apa yang diklaim harus dikembalikan? Itu terjadi. Siapa yang akan mengira Shi Stup hal seperti itu? Tampaknya saya, Lin Mawar pecah dan menipu uang judi. Anda tahu bagaimana judi berpikir dan dia kunjungi cerita orang tua. Dia mengambil semuanya. Ketika dia keluar, wajib punya. Scarface datang untuk hutang. Plus, dia bahkan mengambil anak itu. Dia mengambil semuanya? Mawar Lin telah hilang. Setelah saya menyingkirkan 2 orang, beban lama, rumah ini akhirnya akan jadilah punyaku sepenuhnya. Ini adalah kesalahan. Alan Zane, Anda salah, mati salah. Anda akan menyesal ini. Dia bahkan tak mau repot-repot membersihkan kuilku lagi. Tapi jelas sekali, dia berdoa untukku siang dan malam. Bersikeras membersihkan kuilku setiap hari. Sepertinya dia kabur membawa utang-utang itu. Roslyn, aku tak pernah menyangka kau bisa serendah ini. Kau menumpuk utang sendiri, lalu kabur dengan anak kita, berharap aku membereskan kekacauanmu. Roslyn, apa kau tidak punya nurani? Peter, apa aku salah? Kalau cuma berkunjung ke keluarga, mengapa dia membawa semua barangnya? Ayah, Luke Zane itu juga suka mencuri. Dia selalu menyelinap dan mencuri permen yang kau beli untukku. Jenny, Tina, jangan khawatir. Aku akan pastikan kalian mendapatkan keadilan. Roslyn dan Luke Zane akan meminta maaf pada kalian. Utang 8.000 itu akan dia lunasi sendiri hingga sen terakhir. Roslyn, suamimu, memalsukan kematiannya untuk bersamaku. Aku akan buat dia rela membantu menyelesaikan semua utang itu. Roslyn, keluar sekarang juga. Roslyn. Peter Zane? Bukannya kau pergi ke pernikahan komandanmu? Paman, aku perlu bicara dengan Roslyn. Tunggu. Bagaimana kau tahu hari ini adalah pernikahan komandan kita? Keluarga kita dekat dengan Jones sejak lama pekerjaanmu itu. Rose memohon aku atur pekerjaan ini untukmu. Tentu saja aku tahu. Kalau cari Rose, kenapa datang ke rumahku? Kau bilang, posisiku diatur Roslyn melalui kau. Kau kenapa sih? 3 tahun lalu saat Alan meninggal, Rose khusus mendatangi ayahnya untuk minta posisi untukmu. Karena hal ini, Rose menangis semalaman. Ayahnya baru setuju, karena tak tega lihat dia menderita. Itu tidak benar. Mustahil. Bukan begitu. Jenny, Komandan Jones baru telepon aku, besok aku dikirim ke pangkalan militer. Mulai sekarang, aku resmi jadi anggota militer. Berarti, rencananya berhasil. Usahaku membujuk ayah tidak sia-sia. Jenny, kau jimat keberuntunganku. Jangan khawatir, mulai sekarang aku akan selalu perlakukan kalian baik. Persis seperti Luke Zane, kau cengeng sekali. Bukan seperti itu kejadiannya. Kejadiannya berbeda. Pasti Jenny yang mengatur pekerjaan ini untukku. Kau hanya ingin melindungi Roslyn. Berani-beraninya kau bicara omong kosong di hadapanku. Siapa kau ini sebenarnya? Kalau Rose tidak merengek-rengek padaku, apa aku akan membahas ini? 3 tahun lamanya. Pernahkah kau datang menengokku? Jika benar Roslyn yang dapatkan pekerjaan ini, mengapa dia tak pernah menyebutkannya padaku? Rose merasa berhutang budi padamu. Makanya dia ingin membalas kebaikanmu dengan caranya sendiri. Tapi Rose kami tak suka menggunakan bantuan sebagai alat tekanan untuk membuatmu merasa terikat. Bagaimana kau bisa menyangka kalau ayah Rose menutupi kesalahannya? Roslyn, pecandu judi, tak terselamatkan. Utangnya $8.000. Debt collector datang ke rumahku menagih pembayaran. Kalian semua melindunginya,
membantunya lari dari hutang. Beraninya kau fitnah kami. Aku kenal betul anakku sendiri. Pernahkah dia merasakan hari bahagia di keluargamu, Zane? Peter Zane, Rose akan pulang besok. Kita akan cari kebenaran dalam hal ini. Jika Rose benar-benar meminjam $8,000, keluarga Lin akan bayar sampai sen terakhir. Jika tidak, kau harus minta maaf secara layak pada Rose. Keluar sekarang. Pergi! Mungkinkah aku telah salah sangka pada Rose? Tidak mungkin, Jenny. Pasti Roslyn pelakunya. Komandan Jones, Peter Zane meminta audiensi. Saudara Peter, bertamu di larut malam begini. Ada keperluan apa? Saudara Peter? Komandan Jones, saya ingin bertanya tentang penugasan pekerjaan saya dulu. Apakah orang tua ipar saya datang meminta bantuan kepada Anda? Ya, itu benar. Saya sudah kenal orang tua Rose sejak lama. Karena tahu kamu orang yang baik. Saya setuju membantu. Jadi ternyata Rose yang mengatur ini? Begitu, terima kasih Komandan. Saya tidak akan mengganggu Tuan dan Nyonya lagi. Saya pamit dulu. Luke, kamu suka ayah barumu. Aku sangat menyukainya. Tampaknya Luke benar-benar menyukai Julian Jones. Bukan hanya sekadar ucapan untuk menyenangkan saya. Luke, kamu lebih sayang papa atau mama? Tentu saja mama. Mamaku yang terbaik di seluruh dunia. Lucu. Aku juga suka mamamu. Sudah larut. Sudah waktunya tidur, Luke. Ada apa? Tadi ada yang mencarimu. Entah kenapa, tapi saudaramu Peter Zane tiba-tiba mendatangi saya, menanyakan apakah saya yang mengatur pekerjaannya dulu. Apakah Alan Zane benar-benar datang memverifikasi urusan pekerjaan dengan Julian Jones? Hari ini Anda sudah bekerja keras. Istirahatlah, saya yang urus. Rose, silakan duduk. Rose, kamu dan Luke jangan sungkan-sungkan. Tak perlu formalitas. Saya Zorong, aku akan bantu pekerjaan rumah yang bisa kulakukan. Aku akan bantu pekerjaan rumah tangga. Yang bisa ku kerjakan. Terima kasih, Julian. Rose, aku yang harus berterima kasih. Kalau kau tak mau menikahiku, mungkin aku masih melajang sampai sekarang. Ngomong-ngomong, karena kita baru pindah hari ini dan pasti kau lelah, istirahatlah dulu. Aku yang urus semuanya di sini. Orang tuaku bilang Julian sudah lama mencintaiku. Setelah aku menikah, dia tetap melajang. Saat aku menjadi janda, dia ingin menikahiku lagi. Tapi saat itu, aku bersikukuh berkabung untuk Alan Zane. Julian Jones menunggu 3 tahun lagi. Karena itulah pernikahan kita ditunda sampai sekarang. Sekarang aku sadar, pengabdian Julian Jones padaku sama dalamnya dengan cintaku pada Alan Zane. Roslyn, beraninya kau hutang 4.000, 8.000. Berani-beraninya kau. Peter, kau ngapain? Jenny, kenapa kau di sini? Kenapa tidak boleh aku atau kau mengharapkan kakak iparmu? Bukan itu yang ku maksud. Lalu apa maksudmu? Untuk kesempatan kerja ini, kau sampai ke rumahnya untuk memastikan. Tapi posisi ini jelas-jelas sudah dijamin keluargaku untukmu. Komandan juga bilang begitu. Jangan-jangan komandan juga melindungi Roslyn. Tapi kau sendiri yang memastikannya, kan? Kau lebih percaya mereka daripada istrimu sendiri. Berani-beraninya aku tak percaya. Aku. Pikir baik-baik. Itu orang tua Roslyn. Pasti mereka membelanya.
Sekarang debt collector akan menagih kita sebagai gantinya. Komandan dekat dengan keluarga Jones. Mereka mungkin bersekongkol untuk melindungi kepentingan mereka. Licik sekali rencananya. Kenapa aku tak diberitahu? Sejak kapan dia main licik begini? Nanti kalau kutemui, kupastikan dia menjawab. Aku berangkat kerja, kasih makan ibumu, dan mandikan dia. Ayah, aku tahu. Cepat pergi saja. Urusan rumah ini kan selalu tanggung jawab Jenny. Hari ini tak ada sarapan? Aku kesiangan. Bukannya Rosalind yang urus sarapan? Tina, dia tantemu. Apa yang baru kau katakan? Apa yang baru saja kau katakan? Akan segera kulakukan. Silakan makan duluan, aku akan belanja kebutuhan. Ayah, sebaiknya ayah makan dulu. Luke, berapa kali sudah kukatakan, aku pamanmu, bukan ayahmu. Dan satu lagi, makanan ini dibuat oleh bibimu, kan? Kenapa tak tunggu dia makan dulu? Itu sangat tidak sopan. Sarapan dibuat oleh ibuku. Dibuat ibumu? Kau sudah bekerja keras, sayang. Bukan apa-apa. Asal kalian senang, akan kumasak setiap hari. Jadi, 3 tahun ini, setiap sarapan, Rose yang bangun pagi membuatkannya untuk kita semua. Jangan lupa siapkan porsi untuk ibu, lalu mandikan ibu. Apa? Sekarang aku juga harus memandikannya? Sebelumnya, bukankah ini tugasmu? Untuk rumah dan warisan, kutahan semua ini. Begitu kita singkirkan kedua orang tua itu, akhirnya aku bebas. Akan kuselesaikan sekarang. Makan malam sudah siap? Harusnya kau bawa ke ibu dulu. Ayah, roti ini rasanya tidak enak. Roti ini belum matang sempurna. Jadi, bukan aku yang merawat Rose dan anaknya selama 3 tahun. Tapi Rose yang merawat kita selama ini. Ada apa dengan diriku? Jenny membantu Rosalind melunasi utang selama bertahun-tahun ini. Apa salahnya dia membuat sarapan? Aku akan menghangatkannya. Jenny Mpadi. Makan lebih cepat. Cepat makan, atau kupukul kau. Ada masalah apa? Ibu sepertinya tidak lapar. Tua bangka, bicara sembarangan lagi, kubungkam kau. Jika ibu tidak mau makan, jangan dipaksa. Bersihkan tubuhnya saja. Menantu kau engkilzeku. Menantu? Beraninya kau. Sakit. Sakit. Ibu, ada apa? Nak, apa kau menyesal? Ibu? Apa yang ibu bicarakan? Menyesal apa? Selalu Rosie yang merawatku. Dia sangat sabar. Menantu sulung. Jauh lebih buruk. Ibu, bukankah Jenny yang merawat ibu dulu? Rose hanya sesekali membantu? Bagaimana bisa ibu berkata begitu? Sudah 3 tahun kau bawa dia pulang. Tak pernah sekalipun dia merawatku. Selalu Rosie yang merawatku dengan hati. Kau buta? Apa katamu? Jadi, selama ini Rose yang merawat ibu. Tapi Jenny terus bilang, dia yang buat sarapan dan rawat ibu sendiri. Seharusnya aku curiga. Peter, curiga apa? Kamu bohong padaku, katanya sudah 3 tahun masak sarapan, tapi ngekukus bakpao saja tidak becus. Terus, bilang, sudah 3 tahun rawat. Ibu, tapi saat memandikan, kamu menggosok lengannya sampai merah. Ini seperti orang yang berpengalaman merawat. Aku hanya lagi bad mood. Sudah, keluar. Nak, kamu menyesal? Dengarkan ibumu. Temui Rose dan bicaralah baik-baik. Pasangan suami istri, jodoh pertama, tetaplah yang terbaik. Ibu, istirahatlah dulu. Rose baru pulang ke orang tuanya. Dia pasti kembali.
Kapan kamu mengerti, Rose sudah putus asa kali ini. Dia tidak akan kembali. Tidak mungkin. Rose berkabung 3 tahun untukku. Dia tidak mungkin menikah lagi. Ini rumahnya. Kalau dia di sana lama, orang pasti bergosip. Pada akhirnya, dia pasti akan merangkak pulang. Tidak. Aku harus pergi. Aku perlu penjelasan. Nyonya. Perhatian, semuanya, bongkar barangnya, pindahkan ke kediaman Lin. Siap. Win, apa semua ini ada? Nyonya, sang komandan berkata, sejak pernikahanmu, ini kunjungan pertamamu ke rumah. Bagaimanapun, kita tak boleh biarkan orang lain berpikir kamu menikah dengan yang tak setara. Wah, tapi ini terlalu banyak. Ayah sangat perhatian. Hadiah ini terlalu mewah. Ini Waktu paman pulang, dulu bersama kita. Dia hampir tak bawa apa-apa. Komandan kita dapat hoki besar menikahimu. Nyonya, komandan kita kaya raya. Warisan orang tuanya saja dari orang tuanya sangat besar. Bonus misinya juga cepat terkumpul. Jangan khawatir. Rose, saat aku sukses, akan kuberi pulang kampung mewah yang layak untukmu. Takkan memalukan. Ayah, aku percaya padamu. Kau akan dapat jutaan suatu hari nanti. Alan, tekadmu berarti segalanya. Ayo pergi. Pasukan, beri barisan. Nyonya, misi selesai. Kami segera kembali. Terima kasih semuanya, tinggal makan malam. Paman Lester, kami berterima kasih. Coba masakan nenek. Ini kunjungan resmi pertama komandan ke keluarga. Acara keluarga penting, kami tak boleh mengganggu. Bersiap pergi. Pasukan, naik kendaraan. Siap. Nyonya, hati-hati. Selamat tinggal, Nyonya. Sampai jumpa, Nyonya. Lihat betapa perhatiannya. Julian, hidup Rose bersamanya, pasti bahagia. Benar, sudah ku sadari lama. Pemuda itu selalu menyukai Rose kita sejak kecil. Nenek, kakek, aku sangat merindukanmu. Ayah, ibu. Senang kau pulang. Sayang, kau kurusan. Sudah kukatakan, si hidup sederhana kita, vis kemewahannya. Semua peralatan mewah yang kau bawa. Roslyn, mau jelaskan. Penjelasan apa? Roslyn, kau berhutang 8.000 pada Scarface. Kapan kau akan melunasinya? Mereka sudah melacakmu sampai ke rumah kita. Bisa beli peralatan mewah, tapi tak bisa bayar hutang. Karena ulahmu, mereka datang ke rumah kita. Jika besok belum bayar 8.000, rumah kita disita. Aku tak paham maksudmu. Kak, apa kau benar-benar tak sadar atau hanya pura-pura hutang judimu ini? Kapan akan kau lunasi? Judi. Roslyn, sejak kapan kau jadi seperti ini? Berani berjudi, lalu libatkan Jenny untuk mengalihkan kesalahan? Beraninya kau. Rose, jujurlah padaku. Apa kau meminjam uang untuk berjudi? Jika iya, akan kubayarkan dan pulanglah untuk selamanya. Kakek, ibu tidak berjudi atau berhutang. Ini Bibi, setiap ada penagih hutang, ibu yang menanggung. Luke, sejak kapan kau belajar bohong? Dan kebiasaanmu, kenapa selalu mencuri permen yang kubeli untuk Tina? Ayah, Luke Zane pencuri. Karakter Luke, aku yang paling paham. Tak ada orang luar berhak menghakimi. Aku paham sekarang. Jadi ini tentang penagih hutang yang mencarimu. Kau tak mau bayar, jadi seret kami. Mau kau paksaku bayar hutangnya. Benar kan? Kakak ipar, bisa tolong gantikan aku? Debt collector sudah ada di depan pintu. Mereka terang-terangan menagih 8.000 yang harus dibayar. Jadi kamu juga berpikir begitu?
Bukan begitu kenyataannya. Kalau tidak menimbun utang dengan tabunganmu, pasti cukup untuk menghidupi diri dan anakmu. Kenapa harus meminjam dariku? Terima kasih, Abang. Soal kejadian hari ini, kamu harus minta maaf ke Jenny dan Luke, ya. Harap minta maaf ke Tina. Kakak ipar, aku paham rumah tanggamu tanpa laki-laki. Ini pilihan terakhirmu, tapi harusnya beritahu kami. Kita semua keluarga di sini, ikatan darah menyatukan kita. Kita pasti bisa bersatu dan mencari solusi bersama. Tunggu, apa maksudmu soal pinjam uang? Saat Rose kita menikah dengan keluarga Zane, membawa mas kawin yang besar, uang itu harusnya cukup seumur hidup. Rose. Mas kawin apa? Sejak masuk keluarga Zane, Roslyn tidak punya apa-apa. Roslyn, kamu hilang akal? Setiap kali utang, Jenny yang bantu melunasi. Berani-beraninya memukulnya. Tidak malukah kamu? Kalau bukan karena 3 tahun berkabung untuk abangku. Sudah lama kamu tidak berhak tinggal bersama keluarga Zane. Minta maaf. Hari ini kamu harus minta maaf. Alan Zane, kamu benar-benar tidak paham. Apa yang dia sebut tadi? Kau benar-benar tak sabar, ya. Nama saja tak bisa kau sebut benar. Sungguh konyol. Dia ayahku Peter Zane, bukan ayah Luke Zane, Alan Zane. Kau sama bodohnya dengan Luke Zane. Siapa mau berebut ayah? Denganmu, ayah seperti ini, tak ada yang mau. Karena kau ingin tahu, akan kuceritakan semuanya. Yang punya utang adalah Jenny Ken. Alasan aku pinjam uang darimu, karena tabunganku dipakai melunasi utangnya. Soal mas kawin sudah digadaikan. Bukankah seharusnya tidak pakai perhiasan saat berkabung? Sayang, kau begitu kaya. Mas kawin yang megah. Tapi saat kita menikah, aku tak bisa berikan apa-apa. Jika suatu hari keluarga kita tak bisa makan, akan kugadaikan semua perhiasan untuk menghidupi kita. Punya istri sepertimu, apalagi yang suami minta. Sayang, jangan khawatir, aku janji akan bekerja keras menghidupimu. Tak apa, kita fokus membangun hidup kita lebih baik. Mas kawin ibu sudah lama terjual. Mungkinkah? Selama ini aku salah paham pada Rose? Tak mungkin. Itu harta paling berharga baginya. Bagaimana mungkin dia tega? Ini tidak mungkin benar. Kau jaga mas kawin itu dengan sangat berhati-hati. Kenapa kau jual untuk uang? Rose, seberapa besar penderitaanmu? Ini, Rose. Aku dan ibumu sudah memperingatkanmu untuk menikah lagi. Kau tak pernah dengar. Dulu aku buta. Khawatir keluarga Zane tak punya penerus. Kupikir Alan Zane menyelamatkanku dan akan kuserahkan segalanya untuknya. Tapi sekarang kusadari betapa keliru aku selama ini. Tidak. Kau menggadaikan mas kawin itu. Bukankah ini bukti kau pakai untuk bayar utang judi? Tepat. Dia persis seperti Luke Zane, selalu berbohong. Apa yang kau takutkan? Apa yang harus kutakutkan? Kau takut aku kembali ke keluarga Zane dan klaim warisannya. Kau tak pernah cintai dirinya sebagai pribadi. Kau hanya mau kekayaan keluarganya. Kau sombong. Serakah akan semua ini. Omong kosong apalagi ini. Aku memberi Peter seorang anak. Tina Zane juga berusia 7 tahun. Sepertinya pernikahanmu dan Alan Zane terjadi hampir bersamaan. Aku dan Alan lahir hanya selisih menit. Aku jadi kakak hanya karena kebetulan pernikahan kami juga tak terpaut lama. Apa yang mencurigakan dari itu? Roslyn, mungkinkah dia tahu kematianku palsu? Apa yang terjadi di sini?
Apa yang terjadi di sini? Saudara Peter, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk menagih utang darinya. Penagihan utang. Ini perkenalkan, suamiku, Julian Jones. Suamimu, kakak ipar, Komandan Jones. Bagaimana bisa dia jadi suamimu? Kau pasti bercanda, kan? Apa? Aku menikahi Roslyn? Ada masalah dengan itu? Tentu saja tidak, Komandan Jones. Aku tak berani. Roslyn, bagaimana kau bisa menikah lagi? Suamiku sudah meninggal. Kenapa aku tak boleh menikah lagi? Tapi kau bersumpah akan setia pada Alan seumur hidupmu. Dulu aku salah paham. Aku yakin, jika Alan melihat dari surga, dia ingin aku temukan kebahagiaan lagi. Lagi pula, Luke sangat menyayangi ayah barunya. Ayah, kemana saja kau? Luke, aku sibuk dengan pekerjaan. Sekarang semuanya sudah beres. Aku langsung datang padamu. Apa dia benar anak komandan? Apa dia benar istri komandan? Luke Zane, bagaimana kau bisa memanggil orang lain ayah? Paman, ini ayah baruku. Kenapa aku tak boleh memanggilnya? Paman, ini ayah baruku. Kenapa aku tak boleh panggil dia begitu? Sebenarnya Roslyn menikah lagi dan membawa anaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa ini berarti? Menikah lagi adalah hak pribadi. Kenapa Roslyn tak boleh menikah lagi? Komandan Jones, maaf Pak. Sungguh maaf, Peter bertindak gegabah. Kami segera pergi. Peter, ayo pergi. Cepat pergi saja. Pergi. Julian sudah datang. Masuklah ke dalam. Baik. Kenapa kau menarikku? Kalau tak kusarungkan kau, masalah pekerjaanmu bisa terbongkar. Peter, tenang dulu. Dia komandan. Satu perintah darinya, dan kau bisa dipecat. Kenapa cari masalah dengan orang berkuasa? Kenapa Jenny Kent buru-buru menyuruhku keluar? Mungkinkah dia takut pekerjaan yang diaturnya untukku terbongkar? Keluarga kami sudah dekat turun-temurun. Pekerjaanmu hanya bisa diatur setelah Rose memohon bantuanku. Kau kira aku tidak tahu? Kenapa datang ke rumahku cari Rose? Benar, aku kenal orang tua Rose sejak dulu. Setelah memastikan karaktermu baik, aku setuju membantu. Sementara kita pulang dulu. Bagaimana dengan 8.000 itu? Nanti kita urus. Sementara kita tutupi dulu. Setelah komandan pergi, kita hadapi dia. Dia tak bisa lari. Roslyn, apa kau benar-benar menikah lagi dan membawa anak kita pergi? Izinkan aku memperkenalkan. Suamiku, Julian Jones. Kenapa kau membawanya pergi? Kenapa memilih jalan ini? Mengapa? Kenapa kau mengkhianatiku? Kenapa? Aku selalu memperlakukanmu baik. Aku tak pernah melupakanmu dan anak kita. Apapun yang kumiliki, selalu kubagi denganmu. Bagaimana bisa kau berubah begitu tiba-tiba? Bagaimana ini bisa terjadi? Alan Zane, kau benar-benar bodoh. Mungkinkah Roslyn tahu yang sebenarnya bahwa aku masih hidup? Tidak mungkin. Aku menyembunyikannya sempurna. Tak mungkin dia bisa tahu aku tidak mati. Dia ayah kandungku. Ayah, ini apa? Aku juga mau. Berapa kali harus kukatakan, aku pamanmu, bukan ayahmu? Luke, dulu kau selalu memanggilku ayah. Kenapa sekarang berubah? Dulu aku terlalu kecil untuk tahu kau pamanku. Kini aku tahu yang sebenarnya ayah kandungku. Telah tiada 3 tahun lalu, aku janji tak akan salah sebut lagi. Selama 3 tahun, Luke terus-menerus memanggilku ayah. Berulang kali kukoreksi, dia tak mau berhenti. Pantasan waktu itu. Saat makan malam, dia tiba-tiba mengubah cara memanggilku. Maafkan aku, ini semua salahku. Rose, Luke, kembalilah padaku. Pulanglah ke rumah. Rose, Luke, kalian kembali.
Kerja keras tak pernah mengkhianati orang berdedikasi. Akhirnya kalian berdua bisa bersatu juga. Ayah, Ibu, kapan kalian berdua kasih adik perempuan buatku? Anak kecil tahu apa sih? Kamu benar-benar cucu kesayanganku. Proposal ini sangat bagus. Rose, selagi ayahmu dan aku masih punya tenaga untuk bantu jaga bayi, cepatlah punya anak. Karena orang tuamu sudah beri misi ini, akan kukerjakan semampuku. Sudah dengan bicara misi ini, jangan berlagak konyol di depan anak. Julia, malam ini temani aku minum beberapa gelas lagi. Setuju. Ayo, makan dulu. Makan. Sejak bersama Ayah Jones, Ibu lebih sering tersenyum. Roslyn, Luke, kalian pulang. Peter, mengapa kau ubah peringatan saudaramu jadi begini? Jenny, maafkan aku menipumu. Aku sebenarnya bukan Peter Zane. Aku Alan Zane. Peter, apa maksudmu dengan omong kosong ini? Maafkan aku bohong padamu. Melihat ibu dan anak dalam keadaan menyedihkan, kugunakan identitas Peter Zane untuk membawamu pulang. Aku tahu. Kamu? Kau sudah tahu? Kau tahu? Kapan kau mengetahuinya? Sudah dari awal aku tahu. Niat tersembunyi. Jelas terlihat oleh siapapun. Kau sebenarnya sudah tahu. Kenapa berpura-pura? Tepat. Aku sudah tahu. Bagaimana mungkin aku tak sadar, tapi apa yang bisa kulakukan tanpa pria yang menafkahi keluarga ini? Bagaimana kita bertahan? Bukannya kau juga setuju? Pernahkah kau pikirkan Rose menjadi janda karena ulahmu? Betapa sulitnya mengurus anak sendirian. Apa kau peduli? Bagaimana bisa kau begitu kejam? Itu bukan urusanku. Suaminya sendiri tak peduli padanya. Istri dan anakmu sendiri tak berarti bagimu. Kau harap aku, orang luar yang merawatnya. Peter. Ayah. Ayah, kenapa tak lebih hati-hati? Aku punya kamu untuk membantuku. Tak terlalu sakit, Luke. Bisa kooperatif sekarang. Ini akan segera berakhir. Baiklah, ayah akan menuruti katamu. Kemarilah. Oh, kalau Luke, dia pasti langsung memeriksaku. Alan Zane, sandiwara yang kau lakukan ini untuk siapa? Roslyn membawa Luke Zane dan pergi. Mereka tak akan kembali. Kini rumah ini dan semua asetnya menjadi milik kita. Bukankah ini lebih baik? Tina, kemarilah ke ayah. Alan Zane, apa yang kau lakukan? Tina bukan anakmu. Apa katamu? Apa katamu? Alan Zane, saat ini kita di perahu yang sama. Roslyn dan Luke Zane takkan pernah memaafkanmu. Kau tipu dia dan anaknya selama 3 tahun. Jika kau bisa lunasi utang 8.000 itu untukku, aku akan berikan anak laki-laki. Kita jadi keluarga berempat. Hidup bahagia bersama. Bukankah itu sempurna? Jenny Ken, kau kejam. Sama-sama tahu. Bukankah kau juga menipu Roslyn dan anaknya selama 3 tahun? Kita berdua ditakdirkan untuk bersatu. Aku benar-benar orang bodoh. Sudah 3 tahun kubesarkan anak ini, padahal bukan darah dagingku. Rose, ketika aku sukses nanti, aku akan pastikan kau pulang dengan gemilang. Tak akan kupermalukanmu. Ayah, aku percaya padamu. Aku yakin suatu hari kau akan jadi kaya raya. Alan, tekadmu sudah cukup bagiku. Ayo pergi. Alan Zane, kau pilih orang luar daripada keluargamu sendiri yang sungguh mencintaimu, istri dan anakmu. Kau pantas menerima ini.
akan kucari Rose dan Luke untuk minta maaf. Meski perlu 10 tahun atau 20 tahun, akan kutunggu. Aku akan mohon pengampunan mereka. Aku yakin mereka akan memaafkanku suatu hari. Jenny, mau kemana? Kami sudah mencari kemana-mana mencarimu. Kenapa kejar aku? Cari saja Roslyn. Siapa Roslyn? Kenapa kami harus cari dia? Roslyn yang utang padamu, tagih darinya. Dasar penyihir. Berhenti. Kamu lagi pas waktunya? Kita sudah tinggal bersama 3 tahun. Aku tak bisa biarkan mereka mengganggu ibu dan anak ini. Si bekas luka, kau janji 3 hari lagi. Besok sudah batas waktu. Aku harus cari mereka dulu. Mereka bisa kabur besok. Utang Roslyn padamu. Akan kutempuh cara untuk melunasinya. Aku sudah mengecewakan Roslyn dan anak kami selama 3 tahun. Ini caraku memperbaiki kesalahan. Drama keluargamu ini sangat menghibur. Roslyn tak punya utang padaku. Dibeka luka. Siapa yang memberi kau hak untuk bicara di sini? Wanita ini berutang padaku. Dia yang bertanggung jawab. Apa kau bilang? Jenny Ken yang punya utang. Sudah jelas. Kontrak hitam di atas putih. Utang harus dibayar lunas. Dia debiturnya, tentu aku akan kejar dia. Mas kawin ibuku sudah dijual lama. Kau yang menimbun utang, lalu berbohong padaku, salahkan Roslyn. Kau usir dia dan hancurkan reputasinya. Dia cukup kaya untuk bayar 8.000 milikku. Terus apa? Lagi pula, dia menikah dengan orang kaya. Jenny Ken, bagaimana bisa kau tega? Kau jahat sekali. Cukup, aku tak peduli masalahmu. Bayar hari ini, atau bayar dengan nyawamu. Alan, tolong aku. Alan. Bus. Kau yang buat utang ini, kau yang bayar. Utang ini ulahmu, kamu yang bayar. Tidak boleh begitu. Dia sudah menggadaikan rumah ini sebagai jaminan kalau besok tidak ada uang di rekening, rumah ini jadi milikku. Alan, setelah 3 tahun kerja keras untuk keluarga ini, kasihanilah. Tolong aku. Kerja keras? Kapan Tante Jenny pernah keluar tanpa anak-anak muda itu yang main judi dari ujung kepala merek mewah? Kapan sempat kerja? 3 tahun kau bawa dia pulang, tapi tak pernah peduli padaku. Selalu Rose yang mengurus semuanya, kau buta. Jadi, aku yang bersalah, aku sakiti Rose dan Luke. Istri kecilmu itu bukan main, utang si Jalang ini. Dia yang lunasi. Kabarnya dia janda sekarang. Kenapa tak perkenalkan padaku? Aku akan baik padanya. Bajingan, berani pukul aku? Serang. Berhenti, berhenti, berhenti. Kurang aja, dengarkan. Kalau besok tak ada uang di rekening, aku gusur tempat ini, mundur. Bawa kedua Jalang ini bersama kita. Alan, ayo pergi. Alan. Dahulu kala, hiduplah seorang gadis penjual korek api. Di malam tahun baru yang membeku itu, dia menjual korek api di jalanan. Tapi tak ada satupun yang membeli korek apinya. Dia tertidur begitu cepat. Luke sudah tidur? Dia lelah. Si kecil ini seharian bermain di rumah kakek nenek. Pasti kelelahan. Sekarang dia tertidur pulas. Bunda sudah bekerja keras. Mari makan apel ini. Tidak, terima kasih. Rose, aku menabung uang ini selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, kaulah nyonya rumah ini.
Karena itulah, semua jadi tanggung jawabmu. Tidak, ini tidak benar. Ini terlalu banyak. Aku dan Luke tak butuh banyak. Tabungan ini seharusnya untuk pernikahan kami. Aku dan Luke hidup sederhana di rumah keluarga Zane. Tapi sehari setelah pernikahan, Julian Jones menyerahkan semua tabungannya padaku. Bagaimanapun juga, aku takkan khianati kepercayaannya. Sekarang, saatnya menjalankan tugas yang diberikan orang tua kita. Tunggu sebentar. Ayah, ya sudah pulang. Apa yang terjadi denganmu? Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Rose, apa itu kau? Rose? Benar-benar kau kembali? Nak, apa yang terjadi padamu? Ayah, Rose takkan pernah kembali, kan? Andai kau tahu akan berakhir seperti ini. Ayah, aku salah. Ayah, benar. Rose berkorban segalanya untuk keluarga ini. Nak, akui kesalahanmu, hadapi konsekuensinya. Masih ada harapan. Bagaimanapun, kau dan Rose menikah secara sah. Dengar kenal, ayah benar. Tunjukkan si penyesalan tulus. Minta maaf pada Rose dengan tulus. Dia akan kembali. Rumah ini sekarang milikku. Keluarkan mereka. Sekarang. Scarface, tak boleh kau lakukan ini, Scarface. Bangun. Minggir. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Mulai hari ini, rumah ini milikku. Apa yang kau lihat? Pergi sana sekarang. Pergi kau. Keluar. Ayah, kau baik-baik saja? Lihat apa yang telah kau lakukan. Setelah semua pengorbanan kita, kami membesarkanmu selama ini sia-sia. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Keluarga ini, jika bukan karena Roslyn, kita sudah hancur sejak lama. Ayah, ibu. Ini semua salahku. Aku mengecewakan Roslyn. Ayah, tolong, kau harus membantuku. Jika kau bisa bicara padanya, Roslyn mungkin memaafkanku. Dia akan kembali. Jika kau tahu ini akan terjadi, kenapa kau bertindak seperti itu? Bahkan jika aku mencoba, Roslyn mungkin tak akan berubah pikiran. Ayah, aku mohon padamu. Bapak tua, lihat hidup kita sekarang. Hidup macam apa ini? Kita kehilangan rumah dan cucu kita hilang. Sudah cukup. Mary, nanti minta maaf yang benar pada Roslyn. Baik, aku akan benar-benar memperbaiki kesalahan.
Julian, Luke. Baiklah, Luke, makan malam sudah siap. Marilah, kamu terlalu kurus. Sudah kutambah telur ekstra. Ayah, engkau juga harus makan. Luke, tidak bisa begitu. Kamu masih dalam masa pertumbuhan. Harus banyak makan. Ini, makanlah daging. Kamu juga harus lebih banyak makan. Hei, duduk saja dan santai. Aku yang akan membereskan. Sejak menikah dengan Julian Jones, dia tak pernah sekalipun membiarkanku mengerjakan pekerjaan rumah dibanding hidup bersama keluarga Zane. Ini seperti surga. Rose, pergi cuci piring. Rose, Urusan remeh seperti ini memang tugas perempuan. Dulu saat ayahmu dan aku masih muda, bukankah begini caranya? Wah, biar aku bantu. Cucuku yang berharga, tak perlu mencuci piring. Aku yang akan melakukannya. Roslyn. 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 Ayah, Ibu, apa yang kau lakukan di sini? Alanzan, apa lagi yang kau mau? Rose, aku salah. Aku benar-benar tahu telah berbuat kesalahan. Apa yang ingin kau dengar dariku? Pukul aku. Pukul aku. Rose, kau sudah tahu kan, aku tidak mati dan membohongimu selama ini. Lakukan apa saja padaku, luapkan saja amarahmu. Roslyn, kenapa tak kau luapkan pada dia saja? Lagi pula, Aku tak akan melampiaskan amarah padamu, karena aku tak peduli lagi padamu. Bagaimana mungkin? Rose, bagaimana bisa kau tak peduli? Bahkan aku pun merasa aku sangat bersalah. Alanzan, selama 3 tahun aku berduka atas kepergianmu. Semua mengatakan pada Luke kau sudah meninggal. Tapi Luke tak pernah berhenti memanggilmu ayah dengan antusias. Bagaimana kau memperlakukannya? Aku? Di sekolah Luke menderita penghinaan. Kau tahu? Teman sekelasnya diam-diam mengejeknya karena tak punya ayah. Dia menanggung malu ini selama 3 tahun. Kau tahu rasanya sakit hatinya. Aku tahu. Aku salah. Kau tahu, saat kau memperlakukan Tina Zane sebagai anakmu sendiri, pernahkah kau pertimbangkan perasaan Luke? Luke takkan memaafkanmu. Itu akibat perbuatanmu sendiri. Ibu. Bahkan jika Rose menikah lagi, takkan mengubah. Luke tetaplah anak kandung kita. Selama Luke. Paman, kenapa kau di sini? Luke, aku ayahmu. Bukankah kau selalu mengakuiku? Kau bilang jangan panggil kau ayah. Ini aku mengakui kau adalah paman. Kenapa kau tak bahagia? Luke, ini kakek. Kakek, nenek, paman, kami sudah punya keluarga baru. Ayah baru kami memperlakukan kami baik. Jangan datang lagi mengganggu kami di sini. Aku tak mau ayah baruku salah paham. Luke, Rose, Jenny Kent dan Tina Zane telah dikeluarkan dari keluarga Zane. Kalau kalian kembali, kita bertiga bisa memulai keluarga baru. Paman, apa hubungannya dengan kami? Kami hidup bahagia sekarang. Jangan ikut campuri hidup kami lagi. Sayang, ibu, kakak. Pergilah, kami baik-baik saja. Tak perlu khawatir. Rose. Rose? Saudara Peter, kenapa kau di sini? Ada hal mendesak. Kalau tak ada urusan, sebaiknya kau pergi sekarang. Istriku selalu tersinggung setiap lihat kalian. Karena itu, hentikan ganggu istriku dan Luke lagi. Yah, aku tak suka mereka. Ayo pulang. Rose, bagaimana kau tega begini? Aku ayah kandung Luke. Dia butuh ayah sebenarnya. Kau yang dulu, tinggalkan Rose. Ini semua salahmu sendiri. Berapa kali? Harus kuulangi? Waktunya habis. Sepertinya orangmu tak akan datang menyelamatkanmu. Si bekas luka, tapi aku benar-benar bokeh sekarang. Jangan sakiti ibuku. Bekas luka, aku punya rencana. Ada cara untuk dapat uang.
Ayo dengar. Aku punya mantan kakak ipar. Dia menikah lagi. Suaminya kaya raya. Culik saja anaknya. Bukan cuma 8.000. 80.000 bisa didapat. Kau tahu akibatnya jika berbohong? Aku takkan berani menipumu. Bagus. Kupikir juga kau tidak berani. Rose, ada apa? Sudah 1 jam. Kenapa mereka belum pergi? Lupain, aku yang pergi. Julian, anggaplah Luke seperti anakmu sendiri. Aku akan menafkahi keluarga ini. Aku takkan biarkan kau khawatirkan urusan rumah tangga. Baik, jika tidak sanggup, kau harus langsung beritahu aku. Roslyn. Rose, banyak hal di masa lalu adalah kesalahan Alan. Tapi kalian dulu pasangan suami istri. Pasti saling mengerti satu sama lain. Ayah, Ibu, aku dan Alan Zane, hubungan kami sudah berakhir. Tolong jangan coba membujukku lagi. Rose, ibumu benar. Pasangan suami istri, pasangan pertama selalu yang terbaik. Alan Zane sendiri yang menyebabkan ini. Dia harus bertanggung jawab. Aku tidak pernah mengecewakanmu. Tapi kalian tahu, Alan Zane pura-pura mati. Kalian sembunyikan ini dariku selama 3 tahun. Sebelum Roslyn menikah lagi, bukankah dia janda keluarga Zane? Ini mantan mertuanya. Mertua ini tidak tahu malu. Menantu mereka sudah menikah lagi. Masih saja mengejar-ngejarnya. Yang lebih parah, anak mereka pura-pura mati, kok abang? Tapi mertua ini pura-pura tidak tahu. Sejak kapan kalian tahu? Rose, masalah ini, bagaimanapun kami mohon maaf padamu. Saat kau tidak di rumah, penagih utang menyita rumah ini. Kami sekarang tidak punya tempat tinggal. Kakak ipar suka berjudi, dia sendiri yang menyebabkan ini. Harus bertanggung jawab. Ayah, Ibu, aku sudah memulai hidup baru. Tolong, jangan ganggu aku lagi. Kakek, jangan pernah datang ke rumah kami lagi. Ayahku bisa salah paham. Ayahmu adalah Alan. Ayahku sudah meninggal 3 tahun lalu. Sekarang ayahku adalah Julian Jones. Dia komandan resimen. Luke, ayah belikan ini tas baru untukmu. Dan perlengkapan sekolah baru, serta mainan baru. Paman, lebih baik urusi saja anak bibimu. Aku lebih suka tas lama yang dijahit ibu untukku. Ibu, aku berangkat sekolah. Ya, pergilah. Kau dengar itu? Putramu sendiri yang bilang dia tak mau bertemu lagi denganmu. Pergi sana. Rose, kau... Dia pura-pura mati, lalu meninggalkan Roslyn dan anaknya. Berani-beraninya dia datang merengek minta maaf, Roslyn. Dia tak tahan melihat Roslyn sukses. Sekarang dia menikah dengan komandan. Dia hanya iri. Tak ada yang lebih ingin kebahagiaan mereka daripada aku. Ayah, ini akibat perbuatanmu sendiri. Kalau aku Roslyn, aku pun tak akan memaafkanmu. Mary, ayo pergi. Tina Zane, apa ini? Tak bisa kau lihat. Julian, kita harus bagaimana? Luke diculik. Mereka minta tebusan $110,000. Rose. Julian, tolong selamatkan Luke. Luke diculik. Jangan panik, Rose. Seburuk apapun situasinya, pasti ada jalan keluar. Julian, aku tak bisa kehilangan Luke. Aku harus memastikan Luke aman. Rose, percayalah padaku. Aku akan membawa Luke pulang dengan selamat. Sebelum pukul 19, Noon Nine Bloods nanti, aku akan mengembalikan Luke dalam keadaan utuh. Sudahlah, keringkan air matamu.
Beristirahatlah, Rose. Serahkan semuanya padaku. Kemarilah. Putraku diculik. Kerahkan semua orang. Gempur kota ini. Seinci demi seinci. Sampai kita temukan dia. Komandan Jones, mengapa kau panggil aku ke sini? Bawa dia masuk. Angkat kepala. Kenal dia? Iya, dia antek saya. Pagi tadi, anak buahku melihatnya mondar-mandir dekat kompleks. Persis saat itu anakku diculik. Bukankah itu terlalu kebetulan? Aku berjanji pada istriku, sebelum jam 7 malam ini, aku akan bawa pulang anak kami dalam keadaan utuh. Si bekas luka, kau tak akan membuatku ingkar janji, sih kan? Luxan adalah putra Komandan Jones. Ini mustahil. Akan kuselidiki segera. Dalam 30 menit, apa aku bisa lihat anaknya? Komandan Jones, dengan semua operasi di bawah kendaliku, harus kuperiksa satu persatu. Menculik warga sipil, seret dia keluar dan tembak. Komandan Jones, dalam setengah jam akan kubawa anaknya. Hanya 30 menit. Pergi. Si bekas luka? Jadi, apa si Jalang Roslin sudah bawa tebusan untuk Luke Zane? Ya ampun, tidak mungkin. Si bekas luka, apa katamu? Ah, jangan pukul ibuku. Si bekas luka, kenapa kau pukul aku? Memukulmu, sudah kuberi ampun dengan tidak membunuhmu. Putra Komandan Jones, berani-beraninya menculiknya, kau cari mati. Putra Komandan Jones. Ini tidak mungkin. Roslin baru menikah lagi kemarin. Bagaimana mungkin Luke Zane bisa putra Komandan Jones? Luka, paman salah. Akan kuantarkan pulang sekarang. Biarpun kulepaskan dulu. Segera ku ajak pulang. Ayo pergi. Ayolah. Tante, sejak kecil ibu mengajariku, jangan berharap celaka pada orang, tapi kau rampas hidup kami. Beraninya kau? Kenapa kau dan ibumu bisa hidup enak? Kenapa aku harus seperti ini? Pada lu? Bawa mereka berdua. Luke, ayo pulang. Ibu. Luke. Ibu, aku baik-baik saja. Siapa yang melakukan ini padanya? Dia yang melakukannya. Saat kami tahu tuan muda ini adalah putra Komandan Jones, kami tak berani menyentuhnya. Lalu soal penculikan, Luke. Itu juga dia. Dia bilang kau menikah lagi dengan orang kaya, sekarang hidup enak, ini anak kesayanganmu, jadi menculiknya bisa membuatmu membayar untuk lunasi utangnya. Scarface, kau setuju ini? Aku tak pernah setuju. Nyonya, kami tak berani culik orang di kompleks militer. Kami hanya mau uang, bukan mau mati. Luke, mulai sekarang, apapun yang terjadi, kami tak akan tahan-tahan lagi. Ibu, aku benar-benar baik. Jangan marah. Kalau kau marah, Luke akan sedih melihatnya. Anak baik, Luke. Maafkan aku. Aku gagal melindungimu. Kakak ipar aku. Kakak ipar aku. Istri Komandan galak ya? Hei, Komandan, tidakkah kita turun tangan? Dia akan dijahili setiap saat. ini area kompleks militer. Lihat siapa yang berani sentuh istriku. Beraninya kau pukul aku. Kau. Peter takkan pernah maafkanmu. Apa aku butuh maaf, Peter Zane? Kukira selama ini aku sudah baik ke keluarga Zane. Setiap kali debt collector datang, selalu ku selesaikan. Ku tanggung masalahmu. Tina Zane, saat ku jahit baju untuk Luke,
Aku selalu buatkan yang seragam. Kakak ipar, ini buat Tina, buatan tanganku sendiri. Terima kasih, kakak ipar. Kakak ipar, kakak selalu baik padaku. Ini caraku, balas budi. Tapi kau, seperti ini balasanmu? Menculik Luke, masa orang dewasa, lakukan ini? Terus, baju usang buatanmu, siapa yang mau? Aduh, tamparan ini, hukuman untuk sikapmu. Tamparan ini untuk sikap tak berperasaanmu. Luke selalu menganggapmu keluarga, tak pernah berniat menyakitimu, tapi kau membalas budi dengan kejahatan, berani menyulut penculikannya. Ku balas budi dengan jahat. Lalu apa? Siapa suruh kau menikah kaya raya? Siapa suruh kau jadi kaya raya? Kau bisa saja melunasi hutangku. Apa salahnya itu? Istri komandan main pukul orang. Rose, tanganmu sakit? Mulai sekarang, semua aku yang urusi. Komandan Jones, dialah biang keladinya. Dia dalang penculikan tuan muda itu. Memangnya kenapa kalau aku, meski sebagai istri komandan, tak boleh semena-mena memukul? Kalau tak salah, kau istri kawan Peter Zane. Sesuai protokol, kau harusnya iparku, bukan? Aku, sekalipun. Mana mungkin kau sejahat ini? Penculikan. Hukumannya apa? Hukuman mati. Komandan Jones, aku salah. Seharusnya aku tidak bertindak gegabah. Aku tidak seharusnya menyuruh Luke diculik. Komandan Jones, kumohon maafkan aku. Aku minta maaf. Jangan sakiti ibuku. Kakak ipar, setelah 3 tahun ini tinggal bersama, melihat perhatian Peter pada kalian berdua selama ini, tolong beri kami pertimbangan. Luke, apa yang harus kita lakukan? Ibu, lupakan saja. Aku tidak ingin menghukum mereka. Karena Luke mau memaafkan. Anggap saja kalian beruntung. Terima kasih, Luke. Hanya karena Tina aku melakukan ini. Hingga aku memaafkan semuanya. Untuk Peter Zane, perhatiannya pada kami hanya bentuk penebusan rasa bersalah atas kesalahannya sendiri. Kalian harus tahu, Peter Zane sebenarnya adalah Alan Zane. Tapi dia masih mengambil alih hidup orang. Penipuan ini membuatku muak. Apalagi pilihanku? Tidak ada laki-laki di rumah. Hanya ibu dan anak perempuan. Bagaimana kami bisa bertahan? Inikah alasanmu untuk merampas keluarga orang? Peter datang atas kemauannya sendiri. Jangan pernah muncul di dekatku atau Luke lagi. Komandan Jones, karena tuan muda sudah kembali dengan selamat, kami akan undur diri. Tunggu, ku dengar aset kawan Peter Zane disita oleh Anda. Bagaimana masalah ini sampai ke telinga Komandan Jones? Jangan-jangan dia berniat menyitanya langsung. Jenny Ken berhutang pada kami. Rumah itu jaminannya. Pergi sana. Dimengerti. Nyonya, ibu kejam sekali. Tamparan tadi menggelegar. Kukira ibu akan menyuruhku menangkap mereka di tempat. Karena Luke sudah angkat bicara, kita maafkan saja. Bibi sedang putus asa saat melakukan ini. Ibu pernah ajarkan, jangan pernah berniat jahat, tapi selalu waspada. Luke kita baik hati sekali. Jangan khawatir, Ayah. Aku akan bersikap baik dan hindari masalah. Luke, mulai sekarang, apapun yang ingin kau lakukan, lakukan saja dengan berani. Aku selalu akan mendukungmu. Ayah, aku lapar. Siap. Aku akan ajakmu makan sekarang. Ayo pergi. Kurang kau. Berani menipuku? Cepat minggat. Tangkap dia, bawa dia kembali. Tina, lari. Kemarilah, jangan bergerak. Berhenti. Si bekas luka. Aku salah. Aku mengakui kesalahanku. Kumohon, si bekas luka. Baru sadar? Terlambat, bawa dia pergi. Si bekas luka. Tunggu aku. Rose, dana kompensasi ini dari pabrik setelah kematian palsuku disimpan ayah. Sekarang kuberikan padamu, simpan baik-baik.
Gunakan sesuai kebutuhanmu. Kau pikir ini bisa menebus pengkhianatanmu? Dengar baik-baik. Di kehidupan ini, baik aku maupun anak kita tak akan memaafkanmu. Ibu, aku dan adik mau ikan. Baik, nanti malam aku masak sup ikan. Itu kakek dan nenek. Mereka terlihat sangat memprihatinkan. Ibu, ayo kita beri mereka sedikit makanan. Kakek, ini ada bakpao kukus. Luxus. ATM tepe waikens like spadin tante. Ini masih panas. Rose, maaf harus melihat ini. Ini tanda perhatian dari Luke. Tolong diterima. Rose, Alan menyuruhku memberikan ini padamu. Rose, 3 tahun bersamamu adalah masa tercerah dalam hidup suramku. Aku tak akan minta maaf, tapi berharap kamu dan anak kita selalu hidup aman. Ini tak berarti apa-apa bagiku atau Luke. Ayo pergi, Luke. Lux, Aninek Samungkai merindukanmu. Warsens tidak pernah melihat Alan Zane atau orang tua lagi, baru menyadari. Setelah dia datang melihat saya hari itu, dia masuk untuk menang sendiri, memahami semua yang telah dilakukan, tidak memegang kembali. Apakah itu palsu kematiannya atau memiliki hubungan yang tidak pantas? Akhirnya, dia dihukum hingga 10 tahun penjara. Ibu, kenapa bayi belum gerak ya? Bayi juga butuh istirahat. Saya berharap bayi bisa datang lebih cepat. Lalu saya dapat melindunginya. Anak laki-laki yang baik. Ibu, ketika adik saya dan saya tumbuh bersama, kami akan memastikan untuk melindungi Anda. Siap, bosku. Mawar, makan malam ready, Kak? Datang. Saya bantu Bunda. Mawar, hati-hati. Lambat. Anda dua pria tidak mungkin. Kita tidak bisa berisiko terhadap kehamilan. Ayo makan. Ibu, Rose. Ada daging.